ada ritual khusus nggak? Termasuk yang untuk peran baru ini? Nggak ada sih, paling orok, bayi, ya, janin. Itu agak horor ya? Karena saya ini kan vampir ya, Pak. Oh, oke, manusia vampir. Halo Aliando, apa kabar? Baik. Aliando, kita masuk di Kepoin bareng Aliando. Aliando, kemana aja nih selama ini? Kemarin kan sempat vakum ya untuk beberapa saat. Iya, mulai vakum udah 3 tahun. 3 tahun lebih vakum di persinetronan Indonesia. Nah, selama 3 tahun itu, sibuk ngapain aja seorang Aliando? Sibuk untuk fokus di dunia entertain juga. Dan lebih pada membuat hal-hal baru aja sih. Berikut juga dengan judul baru ini. Nah, sebelumnya kan ada film web series ya? Iya. Nah, belum ngambil stripping lagi. Alasannya kenapa? Kenapa saat itu lebih memilih series dibanding stripping saat itu? Karena mungkin yang banyak untuk memberikan tawaran gitu ya, lebih dominasinya di film dan di film sebenarnya dominasinya. Oke. Series baru sekali soalnya. Oh, baru sekali ya. Nah, kenapa akhirnya mutusin mau ambil stripping di Project Verona ini? Pertama karena mungkin banyak hal baru yang akan ditemukan di sini, apalagi ada banyak teman-teman seperjuangan juga di sini, dan akan mengulangi hal itu kembali akan menjadi hal yang menyenangkan karena kita pernah bekerja sebelumnya. Dan dari hal-hal sebelumnya yang ada di dunia entertain, ada perubahan progresi di dunia entertain, apalagi di persinetronan. Dan gue rasa orang-orang lama ini cukup lama banget ini, jadinya akan bisa mempertahankan esensi di persinetronan gitu. Oke, kalau gitu boleh nggak sih di-spill berperan sebagai apa? Di sini berperan sebagai rahasia. Nanti tunggu aja di judul selanjutnya. Nama-nama belum? Belum boleh? Belum bisa. Bakal main judul belum juga boleh? Belum. Oke, karena belum boleh di-reveal nih ya. Kita langsung tanya aja gimana persiapannya untuk project baru di Verona Pictures ini? Persiapan untuk project baru ini yang pasti siap mental stripping karena berbeda dengan mental untuk series, film, dan project lainnya. Stripping ini yang akan kita lakukan adalah pekerjaan rutin setiap hari dan bagaimana kita bisa memberikan hal baru terus setiap harinya. Dan itu akan menjadi hal yang cukup menguras energi, cuman itu menyenangkan. Jadi beban gak sih di saat bermain stripping lagi? Akan menjadi beban kalau sampai nggak ada fun-nya itu ketika syuting. Berarti pas milih ini ngelihat fun dong dari Sangat segi fun, ceritanya. sangat fun, yep. Oke. Nah, terakhir kan main sinetron stripping itu tahun kapan ya? Tahun berapa? Terakhir itu tahun 2021. 2021. Nah, ada beban atau ketakutan tersendiri gak sih untuk memulai lagi setelah sekian lama vakum? Memulai lagi mungkin mengobati apa yang terjadi di sinetron sebelumnya dan akan membuat semoga akan menjadi hal baru lagi di judul selanjutnya ini. Dan ya apapun itu akan dilakukan secara total gitu, semaksimal mungkin. Nah, kalau selama berakting, ada nggak karakter yang paling berat? Kalau misalkan dari banyaknya sinetron yang udah gue mainin, ini sebenarnya judul ini adalah hal yang paling cukup menantang karena banyak tantangan-tantangan, apalagi ini per chapter gitu loh konsepnya. Ya, dan ini akan menjadi hal yang baru lagi untuk gue. Jadi ini pertama kalinya dengan konsep yang berbeda ini? Iya, ini pertama kali untuk konsep yang berbeda. Oke. Gue berasa Naruto aja kalau di sini. Berasa Naruto. Nggak boleh di-spill nih, dikit? Nggak boleh. Tetap nggak boleh, oke. Bagaimana cara Aliando mendalami sebuah peran? Ada ritual khusus nggak? Termasuk yang untuk peran baru ini? Nggak ada sih, paling orok, bayi, ya, janin. Itu agak horor ya? Karena saya ini kan vampir ya, Pak. Oh, oke, manusia vampir Oke, kembali. kita move on dari situ dulu. Jadi mungkin gua sebenarnya kalau ritual lebihnya mungkin sholat 5 waktu juga. Gue tadi habis wudhu juga ke sini gitu. Subhanallah, Masya Allah. Oke. Lebih personal. Enggak. Oke, kita lebih take seriously. Jadi kalau misalkan ritual khusus mungkin lebih kepada istirahat aja mungkin. Istirahat penuh, nggak boleh telat ya. Kalau misalkan jam 1 datang jam 1 gitu loh. Iya, jangan jam 6 sore. Jangan 6 sore, Ya, ya itu jadi nggak harus boleh. on time gitu. Betul, itu poin paling penting ya. Ya.
Terus Yes, lebih, I'm sorry guys. terus mau nanya lebih personal. Adakah perubahan dari sosok Aliando saat ini saat kembali lagi setelah vakum lama? Banyak setelah gua putus dari Ricu, gua masih gak tau Ricu ya? Ricu aja. Setelah gue putus sama Ricu, gue jadi enggak sih. Maksudnya setelah perubahan dari dulu ke sekarang gitu ya, mungkin lebih ke arah iya apa ya, progresi mental kali ya. Dari apalagi sekarang gue mungkin dalam posisi yang sebenarnya cukup menantang. Gue lagi masih dalam kondisi gangguan mental, cuman gue masih berani karena ini salah satu hal project yang menyenangkan menurut gue. Dan gue rasa ini akan gonna be fun lah gitu. Itu progresinya dari mungkin transisi ke anak remaja, terus masih jadi anak remaja. Enggak, maksudnya sekarang udah nggak anak remaja lagi gitu. Udah dewasa. Nggak tahu juga sih sebenarnya. Semoga sih makin dewasa ya. Semoga beranjak dewasa. Semoga beranjak dewasa. Lalu ada niatan nggak sih untuk melanjutkan pendidikan atau fokus berkarir aja saat ini? Pendidikan, sekarang umur gue udah masuk 29. 29. Jadi kalau misalkan ingin melanjutkan pendidikan, gue sih sebenarnya agak gimana gitu. Jadi telat gak sih gue gitu. Jadi iya sebenarnya kehidupan apa yang gue jalankan sampai saat ini itu ya sudah mendidik gue gitu. Gitu. Oke, jadi mau fokus berkarir aja dulu ya. Sekarang fokus berkarir, biarkan Mengalir. dunia ini mendidik dengan caranya sendiri. Oke. Terus masih punya cita-cita jadi sutradara film nggak? Sekarang apakah cita-cita Lando sudah berubah? Ya, sekarang cita-cita mau jadi Astrada Kak. Astrada. Turun kita. Turun. Kenapa nggak naik? Karena harus jadi Astrada dulu ya, Oh, baru jadi Astrada. Bertahap gitu ya? Ya, kalau Oke. misalkan fokus untuk di perfilman, pastinya akan punya tantangan baru. Untuk menjadi sutradara pastinya ada, cuman gue akan bilang ini bukan sutradara. Lebih tepatnya infrastruktur. Infrastruktur. Dalam diri, jadi semuanya serba sendiri. Oke, mandiri. Jadi apapun semua sendiri. Jadi gue rasa gue kan bukan jadi sutradara. Gue akan jadi soundman, gue akan jadi lighting, gue akan jadi kameramen, dapat DOP, gue akan jadi editor, gue akan jadi grading, semua. Satu lagi pertanyaan terakhir, ada rencana mau rilis single lagi atau mau ada rencana isi soundtrack buat project baru ini? Kalau single udah enggak Kak. Oh, udah double. Iya, sekarang udah ada temen, udah ada pacar. Kalau soundtrack? Kalau soundtrack, mungkin kita akan isi di studio atas. Studio bawah, sorry. Studio bawah. Jadi di bawah kan ada studio band. Mungkin gue akan tag di bawah gitu. Yang orang masih bingung, mungkin selama ini orang masih taunya gue adalah penyanyi gitu ya. Gue penyakit. Gue ini bukan penyanyi. Gue penulis lagu. Oke. Musisi. Ya. Oke, Aliando, terima kasih. Sama-sama. Selesai segmen Kepoin.